Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi bareng aku Ratna di ngobrol-ngobrol semaunya. Ya, mungkin nanti ini akan ada backsound sedikit ya. Aman lah, biasa nggak apa-apa ya. Oke, kali ini tuh kita bakal ngomongin apa ya? Maybe lebih ke tentang ngerantau kali ya. Jadi aku tuh memasuki bulan ke berapa ya? Bulan ke 1 tahun 11 bulan di Banyuwangi. Jadi saat itu tuh aku lagi di Banyuwangi, pertama kali datang ke Banyuwangi itu di Desember 2021. Jadi akan menginjak 2 tahun. Nah, pertama kali aku ke sini, kenapa aku akhirnya ngambil kerjaan di sini karena waktu itu kan Covid ya, jadi udah 1 tahunan, 1 sampai 2 tahunan bekerja dari rumah. Terus aku ngerasa kayaknya ini udah waktunya aku keluar dari rumah gitu ya, karena aku ngerasa ketika WFH itu meskipun kita fleksibel waktunya, tapi secara sosial dan secara apa ya, interaksi sama rekan kerja itu ya mungkin lebih panjang dari biasanya, cuman nggak intimate gitu sih menurut aku. Jadi sebatas chat, sebatas meeting. Aku juga jadi ketemunya lebih sedikit orang gitu ya, karena emang waktu itu juga Covid kan. Nah, aku ngerasa ketika aku ketemunya sedikit orang, aku khawatir keterampilan sosial aku tuh semakin menurun gitu. Jadi akhirnya aku apply kerjaan, terus ambil kerjaan yang alhamdulillah di Banyuwangi itu tuh emang itu tuh kerjaan pertama aku di learning development ya. Sebelumnya bukan di learning development. Syukurnya perusahaan tempat aku kerja sekarang itu menerima gitu orang yang emang belum punya experience di bidang itu. Tapi ada punya pengalaman-pengalaman sedikit yang mungkin ada singgungannya sama si learning development ini. Itu yang pertama kenapa akhirnya aku ke Banyuwangi itu adalah karena emang ada offering. Terus yang kedua, aku ngelihat tuh kayaknya Banyuwangi itu unik ya. Kenapa aku bilang unik? Karena dari bandaranya sih waktu itu. Jadi aku kayak pengen deh ke bandara Banyuwangi karena dari cerita-ceritanya ya, dari search di Google kayak gitu, oh apa sih namanya, arsitekturnya unik gitu, kayak tanpa AC gitu deh pokoknya. Terus sudah memenangkan beberapa penghargaan arsitek kelas dunia gitu ya. Jadi aku penasaran, akhirnya oh ya udah, sesimpel itu ya alasan aku ambil kerjaan. Ya udah akhirnya bismillah ke Banyuwangi. Nah, di Banyuwangi itu kan emang ngekos, jadi teman-teman yang kerja di tempat yang sekarang ini pun tuh juga banyak juga yang pendatang. Akhirnya kan memang awalnya sih dulu kantornya tuh di Jakarta, terus pindah ke Banyuwangi gitu. Pertama-pertama di Banyuwangi, challenge-nya itu ada 2 sih ya. Yang pertama tuh pasti adaptasi soal waktu, kayak waktu sholat kayak gitu-gitu kan. Kalau di Sumatera tuh subuhannya itu sekitar jam 5 lewat atau ya jam 5 lah. Nah, kalau di Banyuwangi enggak, di Banyuwangi itu paling cepat tuh kayaknya jam 3.50-an itu udah subuh gitu. Jadi kayak 1 jam berbeda itu kan signifikan ya. Jadi kalau misalnya di Banyuwangi itu jam 5 tuh udah siang banget, udah terang kayak jam 6 di Sumatera kali ya. Terus itu masalah waktu, terus yang kedua makanan ya, karena aku orang Sumatera, terus ya anak Padang ya, jadi biasanya tuh lebih prefer makanan yang Padang gitu. Nah di sini awal-awal itu tuh dulu tuh cuman beberapa rumah makan Padang dan itu mahal. Jadi sekali makan itu kita bisa 25-27 ribu. Ya ada yang enak, ada yang gak ada rasanya kayak gitu, atau misalnya oh kayaknya kurang kayak gitu. Itu ya makanan sih, tapi tetap apa ya, mungkin karena awal-awal di sini terus belum banyak interaksi dengan makanan-makanan lain, jadi akhirnya sangat kangen sekali dengan masakan Padang gitu. Jadi setiap pekan tuh, hampir setiap pekan tuh aku selalu menyempatkan diri untuk makan di rumah makan Padang. Gitu deh. Itu soal makanan. Terus kalau soal pertemanan, karena apa ya, aku juga nggak tahu, mungkin karena emang dasarnya aku aja kali ya nggak mau explore. Jadi teman kerja tuh ya teman mainnya juga gitu. Cuman aku nggak semain itu sih anaknya. Baru kemudian kayaknya setahun setelah itu baru aku punya teman yang mana itu adalah kayak
partnernya dia itu adalah teman aku waktu dulu kuliah di Lampung. Jadi ya bukan orang yang baru kenal banget, tapi emang udah ada apa ya, line-nya dulu sebelumnya. Akhirnya itu aku punya teman satu yang kayaknya tuh tergolong baru kenal, tapi nggak baru kenal banget, tapi akhirnya kita bisa ya jalan bareng, kayak makan bareng, kayak gitu-gitu. Gitu. Terus kalau dari segi bahasa ya, oh iya dari segi bahasa tuh aku juga nggak struggling juga sih sebenarnya. Karena kan belum akrab sama bahasa Jawa. Terus kalau di kantor juga tuh nggak pakai bahasa Jawa, tapi lebih ke bahasa Indonesia. Itu kayak tahun-tahun pertama ya, setahun pertama deh. Baru kemudian ada beberapa lagi yang masuk, itu udah mulai rame kan. Terus akhirnya udah pada sering pakai bahasa Jawa, terus aku udah mulai akrab juga gitu. Meskipun nggak bisa melafalkan ya, tapi ada sedikit-sedikit ketika orang ngobrol tuh sedikit-sedikit itu bisa ngerti sedikit banget. Tapi at least ada progresnya gitu. Terus apalagi ya yang menarik? Oh iya, yang menarik di Banyuwangi sih menurutku lebih ke yang pertama itu makanannya. Dia di sini tuh ada nasi bungkus. Itu tuh bisa 5.000 atau 6.000 dan itu tuh udah ada ayam sedikit, tempe sedikit, terus kayak ada sambalnya sedikit. Dan menurut aku tuh untuk ukuran nasi bungkus yang udah lumayan lengkap itu oke sih, 5.000 atau 6.000 kan. Nah, di sini orang-orang tuh menggunakan mereka sarapannya itu nasi bungkus itu di pagi hari. Terus apalagi ya selain makanan, ya di sini tuh ada nasi tempong namanya. Nah, cuman karena aku bukan penyuka pedas, jadi nasi tempong itu emang sambalnya sambal pedas gitu, terus ada tomatnya. Yang aku suka dari nasi tempong itu tuh adalah ikan asinnya sih, bukan bukan sambalnya. Ya, misalnya tuh ada nasi tempong yang emang udah ada sambalnya langsung. Ya udah standarnya kayak udah pedes gitu kan. Tapi ada juga nasi tempong yang kita bisa request untuk Bu cabenya sedikit gitu. Jadi lebih ke sambal apa ya? Ada pedas sedikit terus tomatnya banyak gitu kan. Lebih ke situ. Dan yang aku suka juga dari Banyuwangi itu adalah paginya kan lebih cepat ya. Pagi, maksudnya terangnya tuh lebih cepat. Jadi 4:30 atau jam 4:45 tuh kamu udah bisa jogging, udah bisa jalan pagi. Jadi at least sebelum jam 6 pagi kamu udah selesai jogging, kamu udah selesai jalan pagi dan bisa ya mau ngelanjutin kerja bisa, mulai kerja bisa, atau misalnya kayak ya udah beres-beres aja itu bisa. Jadi sepagi itu tuh udah bisa untuk selesai jogging atau jalan pagi. Itu. Dan kalau suasananya tuh lebih sepi sih menurut aku, tapi nggak sepi-sepi banget. Jadi kalau kamu mau nyari pengen kota yang nggak adem juga ya, nggak se-rushing itu, tapi tetap dapet kayak fasilitas itu ya cukup aja gitu ya, meskipun tidak ada mall di sini, tapi menurutku itu cukup banget sih. Jadi pagi-paginya tuh ya lebih slow sih menurut aku. Jadi paginya nggak yang rushing-rushing banget gitu. Jadi lebih slow. Macet sih kayaknya nggak ada macet di sini ya. Macet kecuali ada pemblokiran jalan atau misalnya emang ada ya lampu merah lah ya biasa. Itu kan nggak macet ya. Itu terus kalau coffee shop tuh juga banyak juga di sini. Dan ya bervariasi juga kan. Kalau tempat wisata sebenarnya banyak, cuman aku belum banyak explore karena tuh lebih banyak di kosan gitu ya. Di sini kan ada Ijen ya guys, tapi itu aku belum pernah ke situ. Waktu itu sih teman-teman kantor tuh ngajak, cuman aku kayak waktu itu belum ready, jadi nggak pergi. Terus ada Taman Nasional Baluran, Hutan Jawatan, itu aku juga mereka pada pergi, aku nggak pergi. Terakhir aku Desember tahun lalu waktu itu temanku kesini, jadi dari Semarang ke sini, akhirnya kita camping. Nah, inilah pertama kali aku explore Banyuwangi yang bener-bener explore banget. Oh enggak, sebelum camping itu kita pergi ke namanya Pulau Merah. Nah, ini nih aku ceritain kali ya perjalanan kita ke Pulau Merah. Temanku penasaran temanku penasaran di Banyuwangi ini tuh
Dimana ya orang jual buah naga. Karena waktu itu aku pernah cerita ke dia kalau di Banyuwangi itu banyak buah naga. Kata temenku gitu, aku bilang kayak gitu kan. Terus temen aku excited karena dia suka banget buah naga. Akhirnya aku tanya nih sama teman kantor di mana sih buah naga yang banyak dan murah gitu. Enggak sih, aku nanya murah apa enggak ya? Oh, buah naga yang banyak. Terus salah satu anak kantor aku, foundersnya di kantor aku bilang, oh ya jalan ke Pulau Merah itu tuh banyak banget naga dan itu murah-murah. Ya bisa 5.000 deh satu buah, tiga ribu sampai 5.000 satu buah. Oke, menarik dong guys. Ya udah aku cerita ke temanku, terus ya udah kita pas teman aku cerita ke temanku apa besoknya kita langsung caw gitu. Akhirnya kita ke Pulau Merah. Terus kita berangkatnya waktu itu udah siangan deh kayaknya ya. Iya siang kayak jam 2-an gitu karena pagi aku ada kelas. Udah deh siang itu kita berangkat, terus kita menyusuri kayaknya hampir berapa jam ya, aku nggak ingat berapa jamnya, berbekal map kita menyusuri Banyuwangi. Terus kayaknya before sunset itu kita ngira nggak bakal dapat sunset sih, ternyata dapat. Nah sebelum ke Pulau Merahnya banget itu, di sisi kiri jalannya itu emang ada yang jual naga 10.000 3 buah. Itu kita lihat kan, iya sih kecil-kecil, terus ada yang kalau yang 3 buah 10.000 itu mungkin ada yang rusak-rusak dikit. Tapi itu menurut aku sih masih bisa banget. Nah itu tuh kita beli kayak satu plastik, ada yang kita makan di situ juga, dan ibunya ramah banget gitu. Jadi kita kayak wah seru banget gitu, senang banget kita dapetin naga satu plastik besar. Udah, terus kita buru-buru khawatir nggak dapat sunset kan. Udah kita buru-buru ke Pulau Merahnya. Akhirnya pas banget momen sunset yang oke, terus kita dapet. Terus ya udah kita rencananya kita bakal tidur. Ini goblok banget sih. Kita rencananya tuh bakal tidur di pantai aja. Maksudnya ya udah ganti-gantian tidur di pinggir pantai karena asumsi kita orang-orang akan ramai karena emang di Pulau Merah itu banyak bule-bule juga kan. Terus udah sholat, udah makan di pinggir pantai, terus kayak goleran di ya Pulau Merah tuh dia pantai kan, terus ada pulaunya gitu. Nah di situ udah mulai agak malam tuh, udah mulai kayak jam 8-an deh. Terus kita ngeliat tuh ada orang-orang masih main volley kayak gitu-gitu. Terus sudah hampir selesai tuh orang-orang main volley, kok makin sepi. Dan warung-warung tuh ada juga yang agak tutup kayak gitu. Terus ada gerombolan cowok-cowok yang mendekati kita, terus kita takut. Kita prediksinya kan kita mau tidur di pantai aja kan, tapi setelah pikir-pikir lagi tuh kayaknya nggak safe. Akhirnya kita ke minimarketnya. Ternyata minimarketnya tuh nggak 24 jam. Itu cuman berapa ya? Kayak sampai jam 12. Terus kita muter otak dong. Kita nggak ada rencana buat nginep. Terus ya akhirnya berbekal dengan nanya-nanya sama bapak-bapak yang ada di minimarket, terus dia mau bantuin cariin penginapan buat semalam aja. Akhirnya kita dapat 125 deh, apa 130 apa 150 ya untuk 2 orang. Akhirnya kita menginap di situ. Dan itu cuma sekedar nginep doang, tidur, terus kayak jam 4-an. Itu kan udah lumayan ya, maksudnya jam 4 setengah 5 tuh kan udah lumayan terang ya. Kita ke pantainya dan kita lihat sunrise dari yang pagi itu masih gelap gitu ya, agak gelap, terus sampai mataharinya terang, terus kita ngobrol. Seru banget sih pagi di pantai di Pulau Merah. Menurut aku udaranya segar, terus orang-orang juga kayak banyak bule-bule juga kan yang surfing, jadi udaranya segar banget. Itu aku suka banget sih waktu itu karena emang apa ya, nikmatin udara pagi di pantai itu seru aja sih menurutku. Terus udah mau jam berapa ya, jam 9 kita jam 9 pagi gitu kira buru-buru balik lagi karena jam 12-annya apa jam 1-nya ya aku tuh anak-anak kantor tuh kayak ngumpul gitu di rumah salah satu senior kita di sini. Udah pokoknya habis dari situ aku langsung pulang, beres-beres sebentar, terus pergi lagi ke tempatnya ya, tempat teman-teman kantor makan-makan gitu deh, intinya kayak gitu. Itu kalau yang untuk di Pulau Merah. Terus ada lagi nih ke Muara Baduk. Oh yang tadi itu tuh kayak November deh. Terus nah Muara Baduk ini ceritanya tuh
aku sama temen tuh kayak oh Desember kita kemana ya, karena kebetulan di tempatku kan libur ya, kayak 1 mingguan akhir tahun itu libur, mulai dari 24-an sampai 31 tuh libur. Nah, terus aku lihat-lihat di map dong, wah ada ternyata namanya Muara Baduk Camping Ground. Penasaran, lihat tuh foto-fotonya tuh bagus sih. Akhirnya aku sama temanku kayak memutuskan untuk ya udah ciao yuk, ciao 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 kayak gitu. Terus ya udah akhirnya kita ciao. Waktu itu kita prediksinya jam 9 pagi kita mau ciao. Tapi karena motorku waktu itu kayaknya di servisnya lama banget kelarnya, akhirnya kita baru berangkat jam 3 sore dari Banyuwangi kota. Itu pengalaman yang menyeramkan tapi sekaligus mendebarkan dan seru sih. Terus kita jalan, terus kita bawaan banyak banget. Aku bawa ransel tuh yang isinya berat, makanan dan lain-lain. Terus kita bawa tentengan juga. Jadi kita tuh kayak itu waktu itu kebanyakan bawa makanan deh, sama kita bawa kompor juga kan. Terus apa lagi peralatan camping kayak tenda. Terus apa lagi ya? Apalagi ya, punya banyak deh kita bawa barang-barang bawaannya. Nah, itu pas maghrib tuh kita berhenti karena kita mau isi bensin. Dan kita harus ngelewatin jalan yang baru aja tuh dicor. Terus kita turun, aku sih turun, terus teman aku turun dengan barang-barang bawaan di sekitar. Terus temanku pergi beli bensin. Tahu nggak, di perjalanan itu kan maghrib ya. Kita rencana ya udah nanti aja kita jam aja pas di Baduk, karena kan perjalanannya 4 jam ya, 4 jaman apa 5 jaman kayak gitu. Terus kayak ditanya dong pas kita berhenti itu mau kemana gitu kan, terus aku jawab, oh mau ke Muara Baduk mas gitu, mau ke Muara Baduk pak bu gitu. Terus mereka bilang kayak, yakin semalam ini ke Muara Baduk gitu. Dek, mulai kaget dong. Ya terus aku nanya, kenapa emangnya? Ya nggak apa-apa, hati-hati aja. Mulai ya malam sih, kita goblok sih memang. Terus akhirnya kita menyusuri jalan yang itu hutan belantara, sepanjang-panjang itu deh pokoknya, sepi, nggak ada kendaraan, bener-bener nggak ada kendaraan, cuman kita doang. Aku diem, terus teman aku diem juga kan di tengah perjalanan, karena kita nggak pengen apa ya nggak mungkin ketawa juga kan. Terus nggak mungkin heboh-heboh juga. Terus tiba-tiba di satu tempat temanku tuh kayak apa ya, nyengir gitu kali ya, nyengir, nggak ketawa juga sih, kayak haha gitu. Terus aku nanya kenapa gitu, nggak ada. Nah esoknya pas sudah sampai di long story short nggak sih, tapi aku intinya tuh panjang buat perjalanan yang terus sepi banget tempatnya. Terus akhirnya kita berbekal map lewat perkampungan dan itu dingin banget. Terus habis hujan sih kayaknya waktu itu. Ya pokoknya itu udah panjang. Terus akhirnya kita nyampe di titik lokasi Muara Baduk. Dan itu tuh jalannya kan pasir ya. Jadi emang kudu hati-hati banget sih. Kalau enggak bisa slip. Tuh gelap banget. Tapi alhamdulillah kalau diceritain panjang ya, itu tuh bener-bener kayak aduh kita ngapain nih kesini, bego banget nih ngapain kesini kayak gitu malam-malam lagi, harusnya kan kita bisa berangkat pagi ya. Ya udah, alhamdulillahnya kan udah gelap tuh. Deburan ombak tuh menyeramkan sih menurut aku, angin tuh juga udah mulai kencang, nggak kencang-kencang banget sih tapi lumayan sih. Akhirnya udah ketemu sama orang yang jaganya, kita dibantuin untuk mendirikan tenda. Dan ya udah, akhirnya kita di situ selesai malam itu diriin tendanya. Untungnya di situ ada musola, tempat sholat, terus ada kamar mandi, kita sholat. Terus sebelum itu kita makan dulu, sholat, terus ya udah kita tidur. Next kapan-kapan aku ceritain gimana pengalaman kita 4 hari 3 malam kali ya di Muara Baduk itu. Paginya yang sepi, yang udaranya bagus, malam yang kadang siang sore malam yang badai juga. Terus malam-malam kadang-kadang kita kayak mengerikan juga di satu sisi. Pas kita udah balik ke kosan lagi tuh kita bener-bener capek banget.
capek banget, energi kita habis. Dan sepekan kita nggak ada ngomongin tentang Muara Baduk. Baru setelah itu berapa pekan keduanya baru kita mulai ngomongin hal-hal ganjil, aneh, yang nggak masuk akal yang kita temui. Udah itu aja, bye-bye.